Akimanta itu sekilas beritanya tuh dari Maiti katanya itu Akimanta dulunya kerja di Pangengke jualan itu perkakas iya atas itu seperti golok segala rupa itu jadi ya terus sampai berapa tahun itu mau dibawa ke Cipamuntut Maitinya nggak mau jadi di Garut aja nggak bisa kemana. Itu cerita begitu aja nggak cerita lagi apa cuma meninggalnya juga meninggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaman, lahir di Kampung Ciuni, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Sejak kecil Amaman dibesarkan bersama Maiti yang dulu bernama Siti Juleha. Dalam rumah tinggal Maiti bersama Amaman, bersama Wauum. Dan saya sendiri kehidupan saya sehari-hari adalah setelah sholat subuh berjamaah di masjid, saya pulang ke rumah sambil menunggu berangkat sekolah. Saya kumpul dengan Maiti di dapur sambil membakar singkong atau ubi, jalar atau rebus pisang. Pada saat itulah Maiti berpesan kepada Mama agar sekolah rajin dan belajar yang sungguh-sungguh, karena Amaman atau maneh laki-laki yang paling besar dan harus memberi contoh kepada cucu emak itu yang lainnya. Maneh lamun sekolah teu berhasil, maneh hanya bisa tani di sawah warisan Pak Uca seluas 50 tumbak atau 700 meter. Dengan ucapan Maiti itu, saya sangat tergugah dan lebih semangat lagi untuk belajar. Amaman tinggal bersama Maiti sejak kecil karena Amaman waktu usia 2 tahun Pak Uca meninggal dan Mak Umasi telah merantau ke Jakarta. Pada saat itu Amaman sangat berkesan waktu di sekolah di SD kelas 6. Pak Guru bilang bahwa dari 28 murid ini yang insya Allah yang akan lulus 20 orang. Yang 8 orang lagi berat untuk lulus. Amaman ingat petuah Maiti, kalau maneh tidak sukses, maneh pasti bertani, meneruskan mengolah sawah yang warisan dari Pak Uca sebanyak 50 tumbak atau 700 meter. Dengan petuah itu
Amaman selalu giat belajar siang dan malam supaya Amaman sukses. Maiti adalah sosok penyayang dan perhatian, seperti Amaman menyiapkan sarapan pagi kalau mau pergi sekolah. Di samping sarapan itu, Maiti selalu memberikan petuah-petuah kepada Amaman. Yang pertama, belajar harus giat, sukses untuk masa depan yang akan datang. Kedua juga, Amaman karena cucu yang laki-laki yang paling besar harus memberikan contoh kepada cucu-cucu yang lainnya. Dan ketiga, harus kerja keras dan jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa terus supaya Amaman sukses dalam kehidupannya. Sehari-hari Maiti selain mengurus Amaman, beliau juga suka mengontrol sawah, kebun, sehingga pekerjaan suaminya bisa dihandle. Dan Amaman terkesan pada saat itu bahwa Maiti pengen punya gedung, punya rumah berupa gedung yang semula panggung. Jadi berkat kerja keras dan semangat serta berdoa kepada Allah SWT, sehingga Maiti bisa membangun rumah berupa bata, tidak panggung lagi. Setelah lulus SDN sampai dengan seminar negeri, Amaman masih tinggal di Cihuni bersama Maiti. Setelah 2 tahun Amaman kuliah di Jakarta, Maiti meninggal. Maiti adalah sosok perempuan yang tangguh, mandiri, pengasih, penyayang. Maiti sudah lama ditinggal oleh suaminya, Kimanta. Maiti bisa menghandle pekerjaan suaminya. Jadi Maiti setelah Abah Manta meninggal itu sendiri? Kalau Mama suka ngobrol nggak sama Maiti? Mama suka tuh. Yang paling senang dari Maiti apa, Mah? Bikin dodol ya, Maiti jualan dodol ya, Maya? Jualan dodol apa? Wajib, kelontong, angleng, terus. Itu Mas Siti tuh, jualan gitu. Jualannya kemana? Pada ngambil pan ke kota-kota. Itu yang biasa ngebantuin bikin gituan siapa tuh dulu? Onah banyak. Cekona itu siapa nih? Ona itu ibunya Kokon. Oh. Kenal ya dodolnya. Di rumah itu terkenal. Maiti mah bakonya, jeruknya terkenal. Kalau bikin dodol di teras gitu kan, di depan kan. Penggorengannya gede. Nenek bantuin? Ya, enggak, ngeliatin doang. Nah, nenek bagian icip-icip tuh. Pernah ngaduk dodol, agak kuat. Kan ada yang itu, yang sama yang aduknya. Iya ada. Ibu-ibu berapa orang? Jalan dulu dong jauh dari rumah ke itu, ke pasar, ke itu yang tempat jualannya. Dulu kan belum ada jalanan kayak begini kan? Enggak, kalau udah matang pada ngambil. Oh. Pada ngambil kan, ibu ngambilnya. Bagi dagangin lagi gitu. Daging yang dari kota. Tapi kayaknya Maiti orangnya baik ya, Mah.
sama anak cucu kayaknya ini ya, apa namanya, sudah somea gitu ya, ngopenin gitu ya. Kalau mama ke Mas Siti ini ya, apa namanya, cucu ya. Dulu selain jualan itu, jualan kain ya, kain yang Cibatu itu ya, merek Cibatu ya, Kain apaan? kain panjang, kain Oh. sari. Nyonya kita itu seorang yang baik, orang yang orang yang rajin bekerja, rajin ke ladang, rajin ke sawah, suka bersihkan di sawah, suka bertanam apa aja yang ada di kebun, tawas, apa aja, kacang-kacangan, jadi apa tanam rumah itu menghasilkan gitu. Orang baik, orang yang menyabar itu rajin bekerja di ladang, di kebun, dari pagi sampai siang dia bekerja di kebun aja kerjaannya, nggak istirahat hari-hari teh begitu aja tiap hari. Begitu itu orang baik, orang yang hanya yang sama anak-anak, sama cucu, sama anak, penyayang pisang. Kita kehilangan itu waktu meninggalnya. Waktu meninggalnya itu pokoknya masih kecil, masih umur 3 bulan yang baru itu. Tahun berapa, Mas? Tahun 80. Pokok masih kecil, masih di box juga. Baru 3 bulan mungkin ya. Itu, nah itu udah meninggal. Pematangan, asal kayak yang utang lupakan, asal kayak yang lupa banyak kan. Jadi ini menanam teh, minum, aku baju apa coklat, baju anak coklat ya gini ya, tebel. Ini stok kan suka ini. Kamu tuh kalau punya kahayang asal kayak yang utang lupakan. Oh gitu, Maedi tuh. Maedi tuanya kayak gitu. Iya. Tuh, Asal kayak yang tak tukang. Kan ada sok nginep jeung nining. tapi waktu itu Abah Manta udah meninggal. Iya. Tinggal Maedi. Maedi aja ya intinya. Kalau sama Maiti ke SD lah gitu kan. Jadi tidur sama nining gitu kan. Maiti kan di anu mangjana di tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa profil Maiti? Sebagaimana yang saya adalah anak pertama dari keluarga atau cucu Maiti dari orang tua Anwar dan Bu Heni, di mana Bu Heni adalah putri Maiti. Maiti yang saya kenal sejak saya pertama kali ke Garut bertemu dengan beliau kurang lebih umur 5 tahun 6 tahun sehingga saya kelas 2 SMA di mana beliau wafat kurang lebih sekitar 11 ke 12 tahun. Pertemuan kami adalah sering ketika kami berlibur ke Cihuni atau ke Garut. Tiap kali liburan biasanya setahun 2 kali. Yang pertama saya menangkap kesan beliau adalah seorang wanita yang tangguh, yang manajer yang baik, di mana dia bisa menjaga properti peninggalan almarhum Aki Manta dan menjaga kehormatan martabat keluarga. Itu yang sangat kuat. Yang kedua, beliau sangat concern terhadap anak cucunya atau keluarga atau kerabat agar rukun hidupnya tidak paseak. Nasihat beliau selalu ulah paseak, jadi kita harus menjaga silaturahmi. Dan yang terakhir yang saya inginkan adalah bahwa beliau adalah seorang yang dermawan, dicintai oleh masyarakat Cihuni sebagai ibu yang sangat peduli kepada lingkungannya, terutama para kerabat keluarga. Dan kami menangkap kesan bahwa masyarakat Cihuni
dan sekitarnya ketika kami bermain-main, mereka mengenal baik dengan sosok Maiti. Itu yang saya ingin sampaikan. Waktu nikah apa itu ya seperti orang yang sangat meriah gitu nikahnya. Lantaran Maiti itu satu-satunya ibu yang punya anak laki satu sama yang bontot. Kalau di Sunda mah seperti anak orang yang nyepruk tai kanjut kayak gitu kalau Sunda bahasa Sunda segala dibawa dia tingkat itu rame sekali ya mungkin. Nah sudah itu Maiti waktu habis itu menyalakan lamaran ke mama, menceritakan Ma itu pengen ketemu sama mama katanya dulu. Waktu itu diistilahkan apa waktu itu nikahnya sama orang pabrik, orang yang dari sebelah sana ya mungkin dia kesana tempat Maiti itu sama yang seperti di istilahkan itu rupanya semalam. Jadi karena itu begitu nangis melihat mama datang ke sana. Mungkin sedikit Ais bisa menceritakan bagaimana sosok Maiti. Jadi sebetulnya Ais kan pernah ya waktu SD kecil banget gitu, mungkin SD kelas 1 kan tidak dalam masih ingatan Ais itu Maiti itu sosok seorang nenek yang sangat sederhana, kemudian kerja keras gitu, dan kalau bahasa Sunda mah apik gitu, apik ya. Jadi segala sesuatu itu sepertinya bersih. Ya terus kemudian yang Ais ingat sih, yang jelas Maiti baik ya sama Ais gitu. Kadang-kadang kalau ada kue gitu dulu, kalau misalnya Wak Masih datang ke Garut, ke Ciluni, terus bawa kue, pasti Ais dikasih. Jadi itu yang Ais ingat ya, yang Ais benar. Terus terakhir waktu meninggalnya, kayaknya mungkin kelas 3 kali ya, aku ada di kelas 3, aku cuma ingat waktu itu aku nangis aja gitu, karena merasa kehilangan sih gitu. Karena ya sedikitnya mungkin memang kan memang tinggal di Ciluni ya, jadi kita memang pasti mengenal Maiti, cuman benar-benar lupa. Jadi itu aja yang jadi keteladanan yang mungkin bisa kita bisa kita teladani dari seorang Maiti. Itu adalah kesederhanaannya, terus kemudian kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai suami daripada Nining ingin mengemukakan masalah kekeluargaan di masa yang lalu. Sebagaimana yang telah terima dari keluarga, khususnya dari Nek dan Bapak Oji almarhum, bahwa kehidupan yang sebenarnya waktu itu, terutama masa kecilnya Nining khususnya, jadi agak kurang terawat dengan oleh keluarga dikarenakan fasilitas kehidupan orang tua. Maka dengan kesimpulan kehidupan Nining
khususnya agak terombang-ambing dikarenakan fasilitas orang tua kurang mampu untuk mengurusnya. Makanya sama neneknya, khususnya Mak Uhum, dibawa ke Cihuni dan dititipkan untuk bersama buyutnya, yaitu Mahiti almarhumah. Dan alhamdulillah selama masa hidupnya bersama Mahiti, Nining bisa sedikitnya walaupun tidak sampai tuntas jenjang pendidikannya, hanya sampai SD, tapi alhamdulillah kehidupannya bisa agak cerah. Nah, maka untuk itu saya sebagai suami daripada Nining mendengar cerita itu agak terharu juga. Dalam jangka sekian tahun dibawa ke Jakarta, kehidupan di Jakarta begitupun juga ke sana kemari katanya dibawa, terutama di Humasi, dioper lagi ke sana. Pada saat usia Amaman 2 tahun, Pak Uca meninggal. Dari hasil perkawinan dengan Pak Uca, dikaruniai putra-putri 2, yaitu Nyonya Maimunah dan Maman. Sedangkan Bapak Ratwa ditinggal istrinya, punya anak 5, yaitu Tatit, Aning, Ade, Hidayat, dan Rahmat. Ma dan Ma dan Pak Ratwa menikah, punya anak 3, yaitu Ruhendar, Eha, dan Atika. Beliau tinggal di Jalan Keramat, Pulau Gundul, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mengenai sosok Ma, menurut A.A. Maman, Ma adalah sosok yang pendiam, tidak usil, banyak mengalah demi kebaikan, kemauannya keras, patuh dan taat kepada suami, serta rajin beribadah. Sedangkan sosok Bapak Ratwa, sosok yang disiplin dan tegas dan bekerja keras walaupun sudah pensiun demi untuk keluarganya. Setelah Amaman lulus dari Semeha, Amaman langsung ke Jakarta untuk meneruskan kuliah. Melihat kondisi Ma sama Pak Ratwa, Ma ya ada inisiatif untuk menitipkan AA di tempat biuha, seminggu sekali pulang. Pada saat tertentu AA diajak oleh Pak Ratwa untuk mengambil
uang pensiunan untuk anak dan keluarga, dan berangkat dari rumah subuh melalui rel kereta api dan sampai di Kas Negara Jalan Utomo, ngantri sampai panjang. Setelah pulang dari ngambil pensiunan, berpikir ini kasihan ke para tua. Mencari solusi untuk perbaikan demi kehidupan keluarga. Nah, Amaman minta kepada emak sama Patama mohon izin untuk membuat kontrakan sewaan rumah untuk tukang es sama somai, dan jaminannya mau pinjam ke Maiti. Pada saat itu Pak Ratwa dan Ma setuju atas usulan itu, dan langsung ke Garut menemui Maiti, menjelaskan maksud dan tujuannya. Maiti setuju dan jadi dibantu oleh Maiti, dan langsung membangun kontrakan untuk tukang es sama somai. Alhamdulillah dengan adanya kontrakan tersebut bisa meringankan kehidupan keluarga para tua. Setelah lulus kuliah, Amaman berusaha. Namun Amaman lebih memilih masuk Pemda DKI Jakarta. Alhamdulillah atas doa dari semua, khususnya dari Ma sama para tua, pekerjaan Amaman lancar.
Bahkan kalau di Haji UH, misalkan kita diajarin goreng tempe di Haji UH almarhum. Ibunya si Mas Budi. Nah ini bikin goreng itu kan Haji UH Kan keras. orangnya ini Keras. Pamannya gini, saya ngobrol, hari gak boleh kamu ini, apalagi gadis saya gak boleh ngomong pelan-pelan. Itu nasihat ini. Bikin tempe aku sampai sekarang itu ingat kata-kata. Bikin goreng tempe begini lu, dibalikin, jadi kuning gitu kan. Saya itu yang nganter-nganter kalau tempat cerita pasir uncal kemana-mana. Bener gitu, bibi sendiri udah gak doain kan tengah malam. Gitu kan selesai. Makanya dia kan meninggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok orang tua kami yang tercinta, yaitu Ibunda Heni dan Papi Anwar. Kedua orang tua kami adalah orang tua yang sangat menyayangi keluarganya. Satu hal yang saya selalu ingat, bahwa beliau menekankan kepada pendidikan, terutama pendidikan agama, di samping pendidikan umum yang kami harus disiplin sampai kami jenjang yang tertinggi. Itu yang pesan kuat yang kami inginkan. Dalam mendidik, terus terang saja beliau sangat keras dalam artian menjaga disiplin anak-anaknya, karena situasi dan kondisi lingkungan kami berada pada waktu di Kayu Manis, situasinya tidak kondusif, sehingga perlu dijaga dengan baik. Dan manfaat itu terasa sekali sekarang. Adapun kesan atau pesan yang saya ingat sampai sekarang adalah, pertama, beliau atau mereka berdua ini adalah orang yang selalu menekankan kepada silaturahmi keluarga. Jangan lupakan kerabat kamu, keluarga kamu, terutama keluarga inti. Jangan sampai di antara kamu itu ada yang sulit kamu tidak mengetahuinya. Jadi jagalah mereka, apalagi kamu anak pertama. Jangan sampai kamu tidak memahami tentang kesulitan yang memang ada adik kamu. Oleh karenanya kamu sebagai anak pertama, kamu wajib sukses. Kamu berikhtiar sukses dan berdoa kepada Allah agar kamu menjadi kakak yang bertanggung jawab. Dan itu penting sekali. Dan ini selaras dengan nasihat Mama Iti, ulah pas ya. Di kami pun orang tua selalu menekankan jangan bertengkar sama saudara, baik itu kakak adik maupun sepupu dan lainnya. Ini penting sekali silaturahmi ini agar kita selalu kompak, ya. Dan janganlah kita meributkan hal-hal yang remeh-temeh, tapi utamakanlah keutuhan keluarga dan banyak toleransi dan kesabaran dalam saling berinteraksi. Itu yang sangat kuat. Yang pertama. Yang kedua adalah beliau berpesan untuk selalu gemar bersedekah. Selalu gemar bersedekah. Perhatikan keluarga besar kamu, dalam artian bukan hanya keluarga inti, tapi juga lingkungan, termasuk di Ciuni ini. Kalau sampai ada juga yang katakan perlu bantuan kita, jangan sampai mereka minta, bantulah. Jangan berpikir yang lain. Insya Allah Allah akan mengganti rezeki kamu. Papi Anwar dikenal sebagai orang yang senang olahraga. Favoritnya adalah bulu tangkis. Dulu saat sekolah SD di komplek perumahan tempat Papi dinas terdapat satu lapangan bulu tangkis. Hampir setiap malam selepas belajar saya selalu menonton Papi berlatih bersama rekan kantornya. Saat perayaan HUT RI di kantornya, Papi meraih juara bulu tangkis. Rupanya darah juara ini menurun kepada anak dan cucu-cucunya. Saya bermain bowling di setiap tahun 83 hingga 2010 dan banyak prestasi yang telah saya raih baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan cukup membanggakan juga adalah masuk dalam tim Prapon 16 2004 di Palembang untuk Provinsi Jawa Timur. Anak saya, Rian, ya, prestasi di olahraga futsal bersama rekan-rekan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang meraih juara tandingan futsal antar perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali. Sedangkan cucu Papi lainnya, Eca, anaknya Mas Agus, meraih prestasi di cabang olahraga basket. Banyak prestasi yang telah diraih, termasuk juara di tingkat nasional hingga masuk dalam tim basket junior DKI Jakarta. Prestasi membanggakan lainnya adalah diterima di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui jalur prestasi olahraga basket. Kakaknya Kiki bersama Eca sendiri juga meraih prestasi di olahraga e-sport, olahraga yang sedang digandrungi dengan anak milenial sekarang. Mereka berdua
meraih berbagai macam gelar baik di level regional maupun nasional. Di hari berseri harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti.
termasuk meriah gitu kata orang dulu mah, seperti perseserahan di kampung ya itu pakai dongdang, barang-barang bawaannya pakai dongdang teh apa iya kalau dulu mah meriah megah katanya di Sunda mah nyebutnya ngeprukeun tai kanjut. Karena apa? Anak bungsu ya? Bungsu, ya karena bungsu segala dibawa, alat-alat dapur, itu alat masak segala dibawa, piring segala rupa makanan apa aja dibawa, pakaian sampai ke eta yang ngiring anterin sampai dari pabrik sampai Cihuni itu juga dia sudah menangis. Ternyata Mama juga katanya persis sekali seperti waktu Maiti istikharah untuk apa katanya mencari istri itu persis sama Mama gitu rupanya. Dia ditangisi terus masuk yang biasa tuh ngobrol berjalan kesana kemari ngobrol tahu tuh dari itu terus 3 bulan kemudian dia mengajak tukar cincin. Dia lagi itu waktu itu apanya itu sakit waktu bercincin itu jadi nggak bisa datang waktu itu ke pabrik ya terpaksa Mama sekeluarga dari pabrik ke Cihuni semuanya pada ke Cihuni lama juga terus ngajaknya nikah terus nikah sudah nggak lama berapa bulan cuma 6 bulan gitu kenalannya tahun 68 sudah Mama itu selesai sekolah selesai itu habis ujian langsung nikah. Aduh ya mungkin Ei sama adik-adik bisa sedikit memberikan pendapat tentang apa sama Mama. Pastinya kita anak-anak dari apa, dari Mama pasti kita tahu. Kalau Mama itu orang yang sangat sabar, sangat mudah. Terus kemudian kalau apa itu orang yang sangat bekerja keras, orang yang sangat tegas, dan ya dia adil terhadap semua anak-anaknya. Tidak membeda-bedakan. Mungkin caranya yang salah, tapi pada prinsipnya apa itu orang yang sangat baik semua anak-anaknya. Kalau kita ngomong nggak mengenal Allah, mungkin kita nggak tahu sebetulnya orangnya sangat baik. Pastinya juga apa itu orang yang sangat ingin anak-anaknya itu berhasil. Buktinya kita dikuliahin semua, kita semua diusahain untuk kuliah. Meskipun waktu itu apa ya kerjanya mungkin dari awal dari mulai dari proyek terus kemudian terakhir punya usaha, tapi itulah yang dirasakan dari sosok seorang kerja keras, kemudian tegas, dan satu hal lagi yang ingat sih dari apa itu adalah orang yang sangat simpel. Dia dengan siapa aja dia mau luas gitu. Banyak sama teman-temannya apa gitu yang mereka kenal dekat dia gitu. Dan ya kadang sering kan kita tahu di Cihuni itu apa selalu tiap malam ada tetangga yang pada datang
ngobrol, itulah seorang sosok. Terus kemudian apa menjadi teladan buat kita semua, khususnya buat anak-anak kakak, buat cucu-cucu, dan mungkin buat semua keluarga, bahwa pastinya kita harus meneladani apa yang menjadi kepribadian yang baik dari seorang orang tua kita. Dan yang usahakan adalah keteladanan yang harus diambil dari seorang sama adalah dia kesabaran, kerja keras, dan kita harus selalu berbuat baik. Perasaan mama yang dulu waktu pertama kali udah menikah, semuanya mamanya merasa senang gitu. Semuanya pada senang sama mama gitu, semuanya pada baik sama mama gitu. Pada sayang atau terutama wa kecil pisan ngangkat adik ka mama teh sigan bener-bener gitu. Sayangnya gitu segala lupa ini keperluan mamanya itu untuk di sehari-hari atau apa itu dia yang nanyain gimana gitu. Itu baik sekali sama mama. Kalau masih juga sama kepada umur juga sama kenapa umurnya keadaannya begitu ya. Keadaannya seadanya aja gitu kalau emang gitu. Udah menerima sama mama kebaikan keluarga apa gitu, keluarga itu semuanya juga ada baik bisa mama
ditinggal sama apa teh nggak ini lagi iya aja ingat semuanya pada baik kan sama mama gitu nggak ini. Kemudian mama bercerita tentang keluarga apa, saudara-saudara apa itu wow masih Haji masih wow sangat baik, sangat penyayang sama anak-anak. Kami, mama juga waktu nikah tuh diurusnya bisa sama Wabuka segala Wabuka yang mengurusnya juga segala keperluan mama, segala keperluan itu diurusnya Wabuka. Masih juga semuanya keluarga pada bekerja sama, kelihatannya sama-sama kompak. Ya. Mama dengan semuanya sekarang udah pada nggak ada. Pengalaman saya yang berikutnya adalah ketika berlibur. Ketika berlibur saya sangat menikmati liburan itu karena apa? Pada waktu saya kecil, Ciunir pada waktu itu masih luas lapangan. Jadi masih ada lapangan yang luas di tengah-tengah pemukiman. Sekarang sudah ada rumah semuanya, jadi agak sulit membayangkannya. Ketika itu kami seringkali melihat atau beberapa kali dalam liburan saya melihat ada adu domba. Itu peristiwa yang langka yang bisa kami saksikan. Nah, ketika domba itu kalah lalu dikejar oleh pemenang, dan ketika domba yang kalah sembunyi, maka yang dicari adalah penonton, dan itu kejar-kejaran seperti layaknya pertandingan banteng di Spanyol. Itu sangat menarik, dan saya menyaksikan sekali saudara saya atau sepupu saya itu ditanduk pantatnya sampai terjungkal begitu, dan itu membuat kita tertawa semuanya di tengah kejadian seperti itu. Dan uniknya adalah para orang tuanya tidak menolong, biasa saja karena dia pikir itu tidak berbahaya. Itu kesan yang sangat kuat gitu. Di samping saya memancing dan bermain bola bersama sahabat-sahabat saya, kerabat saya di Ciunir. Pada semuanya anak-anak cucu mama, semoga menjadi anak yang baik, anak yang menurut di keluarga Maiti yang itu semuanya pada baik, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang kerja keras semuanya juga. Semoga semuanya ditiru keadaan Maiti itu, keluarga Maiti itu, ya. Yang baiknya dicontoh, yang baiknya yang di doanya semuanya sih pada lancar, ya, semuanya pada menuruti keluarga Maiti dulu, ya, kerja keras, menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Semoga Maiti, orang tua kami, dan leluhur kami yang lainnya yang telah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya dan diberikan kelapangan di alam barzakh dan diampuni segala kehilafannya dan dimasukkan surga yang terbaik, surga Firdaus. Insya Allah. Amin Allahumma amin.